Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita yang ada dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Anies yang dianggap sebagai menikung menikung Prabowo dalam kontestasi Pilpres. Dan ini terus-menerus diangkat ya, seakan Anies itu melakukan hal yang keliru dalam hal pencapresan dan tidak izin dulu kepada Prabowo. Sesuai dilansir oleh suara.com, politik memang tikung menikung, Prabowo tak perlu panik menghadapi Anies, pernah terjadi di masa Jokowi. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, urusan tikung menikung dalam dunia politik merupakan hal yang wajar. Itulah yang ditegaskan oleh pengamat politik Adib Miftahul mengenai hubungan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Adib menanggapi pernyataan politikus Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyinggung bahwa Anies ibarat kacang lupa kulit terhadap Prabowo Subianto. Pasalnya ketika maju ke Pilkada DKI dahulu, Anies diusung oleh partai yang diketuai oleh Prabowo tersebut. Kini Anies malah maju dalam pencalonan Presiden 2024 lewat Partai Nasdem tanpa memberitahu Prabowo terlebih dahulu. Terlebih, Prabowo pun disebut-sebut masih akan bertarung di ajang Pilpres 2024 juga. Namun menurut Adib, hal tersebut lumrah terjadi di dunia politik. Politik memang tikung menikung. Hal tersebut biasa saja karena memang sudah menjadi dinamika politik. Kata Adib dikutip wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com. Bukan hanya soal tikung menikung saja, sikap kecewa Gerindra terhadap Anies pun sangat wajar. Sebab Anies besar karena didukung Prabowo dan Gerindra, hal itu mungkin akan menimbulkan resistensi untuk Anies, papar Adib. Adib juga menyinggung situasi yang sama yang terjadi pada Joko Widodo. Anies diprediksi akan bernasib sama dengan Jokowi dengan potensi dijauhi banyak pendukung Prabowo. Anies bisa saja dianggap pengkhianat Prabowo, sama seperti Presiden Joko Widodo pada masa lalu, kata Adib. Jokowi juga pernah menjadi rival Prabowo setelah diusung Partai Gerindra di Pilgub DKI Jakarta 2012, kata Adib. Sebelumnya Andre Rosiade menyebut kalau Anies tak beretika lantaran tidak membicarakan terlebih dahulu dengan Prabowo Subianto saat mengajukan diri sebagai calon presiden. Ya, sebentar ya. Anies juga tak menemui ketua umum Partai Gerindra tersebut saat menerima pinangan Partai Nasdem. Mengenai hal tersebut, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesian Democratic Policy Satyo Purwantoro pun pasang badan buat Anies Baswedan. Ia menyebut tidak ada yang salah dengan pencalonan Anies. Tidak ada salah pencapresan tersebut. Perkara pertarungan Anies dengan Prabowo pada Pilpres 2024 lain soal, kata Satyo dikutip wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com 11 Desember 2022. Kendati begitu, Setio membenarkan bahwa Partai Gerindra punya pengaruh yang besar saat menjagokan Anies di Pilkada DKI Jakarta. Hal tersebut memang lumrah dan Partai Gerindra seharusnya bangga karena berjasa besar bagi masyarakat DKI, lanjutnya. Ya itu ya sobat sekalian tentang politik tikung menikung yang terjadi saat ini antara Anies dan Prabowo yang dipersepsikan nikung menikung ya. Nah masalahnya misalnya tentang kritik dari Andre Rosiade yang mengatakan belum ngomong dulu ya, seperti kacang lupa pada kulitnya. Nah persoalannya kalau sudah ngomong terus Prabowo ngomong jangan, nggak diizinkan gimana? Berabe ya. Satu hal ya, apa yang dilakukan kontrak politik ya dengan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta itu sudah selesai ya, 5 tahun. Kemudian juga sudah terjalin hubungan layaknya yang saling menguntungkan ya. Di satu sisi ya pamor Gerindra ketika Anies Baswedan menang dalam Pilgub DKI Jakarta itu juga terangkat ya elektabilitasnya. Kemudian begitu juga Anies juga mempunyai ya elektabilitasnya juga naik. Dan dalam menjalankan tugasnya ataupun kontrak politik dengan Gerindra maupun juga sebagai gubernur sudah selesai 5 tahun dan kurang lebih dalam menjalankan kewajiban sebagai gubernur, Anies sudah memberikan
sumbangsi dengan berbagai karya di DKI ini. Nah, memang kalau kita fair ya, seharusnya ya tidak bahasanya tikung menikung ya. Kalau orientasinya adalah menjalankan ya untuk kepentingan masyarakat ya. Sama seperti Prabowo yang dahulu timbul dan tenggelam kepada rakyat, timbul tenggelam ya bersama rakyat, dan akhirnya masuk parlemen, masuk kabinet dengan ditawari menteri pertahanan dengan alasan apa ya? Rakyat membutuhkan. Jadi untuk kepentingan rakyat ya. Nah, kalau konsisten memakai orientasi tersebut, maka itu hal biasa saja. Entah nanti yang jadi capres dan cawapres Anies dan AHY misalnya, kemudian AHY di suatu ketika juga ingin mencalonkan sebagai capres, kemudian berhadapan langsung dengan Anies, ya itu hal yang biasa saja karena sama-sama berorientasi untuk menjalankan kepentingan rakyat ya. Jadi itu ya. Dan satu hal itu juga yang dipakai oleh Prabowo tadi ya. Nah, memang saya rasa ya setelah jabatan Gubernur DKI Jakarta itu yang diemban oleh Anies selesai, ya sudah, kontrak politiknya selesai ya. Dan konon memang kan Anies tidak masuk dalam Partai Gerindra karena cuma dideklarasikan ya, sama seperti sekarang pada saat Anies dideklarasikan sebagai gubernur oleh Nasdem, Anies memilih kebebasan untuk masuk Nasdem ataupun tidak ya, tetapi sama-sama dideklarasikan ya. Jadi istilahnya seperti free agent ya, free agent yang orang luar yang dideklarasikan oleh partai politik, dan ini hal biasa saja. Nah, memang ya satu hal yang penting juga ketika seseorang itu sudah menjabat jabatan kepala daerah ataupun jabatan presiden, satu hal yang supaya tidak ada politik kepentingan ya, harusnya bisa melepaskan ya, kalau itu bergabung dengan politik bisa melepaskan jabatannya di partai politik. Jadi ketika sudah menjadi kepala daerah, dia benar-benar fokus untuk melayani rakyat ya, supaya tidak ada anggapan bahwasanya setiap tingkah manuvernya ketika menjadi kepala daerah ataupun pejabat daerah itu untuk disalahgunakan untuk kepentingan partainya ya. Satu hal ya, jadi untuk menjadi kepala daerah itu tidak perlu izin siapa-siapa, tergantung orientasinya untuk melayani kepentingan rakyat. Yang kedua, setelah menjabat sebagai kepala daerah ataupun presiden misalnya, nanti kalau sudah menjabat, jabatan politik itu harus dilepaskan ya, supaya tidak ada konflik kepentingan, bahwasanya kebijakan yang nanti diambil itu justru ya ada anggapan akan menguntungkan partai politik ya, terhadap pemenang ataupun calon yang menang ya, misalnya Anies ya ataupun yang lainnya. Dan memang ya di alam demokrasi sekarang atau di alam yang sifatnya pragmatis, kadang hal-hal yang yang sifatnya oportunis itu akan diambil dengan cepat, termasuk juga politik tikung menikung yang dibahasakan merupakan satu bagian dari satu paket dari kebiasaan politik kita, yaitu politik pragmatis yang lebih cenderung untuk memberikan manfaat bagi masing-masing individu, termasuk juga kelompok di belakangnya. Tetapi memang sebagai eloknya ya, supaya elok ya kita harus melihat ya orientasinya apa. Kalau orientasinya hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi ya, misalnya kontestasi di lingkungan yang tidak tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, ya tidak bisa lah dikatakan tikung menikung ya. Tetapi untuk kepentingan rakyat kan semuanya harus dihilangkan ya kata-kata yang sifat negatif, yaitu tikung menikung ya, karena semuanya sama ya.
karena untuk pilkada, pilpres ya semuanya untuk kepentingan rakyat ya. Yang salah itu ya tentu saja politik uang. Nah itu yang salah, yang harus dihindarkan. Jadi politik tikung menikung itu harus kita benarkan ya. Kita juga harus belajar untuk memakai kata-kata yang pantas ya, untuk memberikan pencerahan kepada rakyat, karena semuanya itu ya, termasuk juga jabatan-pejabat negara ya, pejabat publik, termasuk kepala daerah dan juga presiden, itu tentu saja to be fair ya, itu hanya tugas untuk melayani kepentingan rakyat, jadi bukan tikung menikung. Nah kemudian kembali lagi ya, kalau melihat kiprah Anies dan juga Partai Gerindra yang mempunyai jasa, sebenarnya itu selesai gitu ya, selesai dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta. Pun juga pernah disinggung kalau masalah lupa kulit, kacang lupa pada kulitnya ya, justru dipertanyakan juga ya pada saat Anies itu diserang ya, di mana Gerindra itu ya diserang untuk menyampaikan negatif campaign dan juga black campaign ya. Kadang partai politik yang sokol ya dikatakan sangat berjasa pada Anies yang dahulu mencalonkan sebagai gubernur itu tidak berbuat apa-apa ketika Anies itu diserang dengan negatif campaign maupun black campaign, terutama misalnya yang paling viral itu adalah politik identitas ya. Dan ingat ya, hal-hal seperti itu biasa ya, dan itu sudah terjadi sebelumnya. Misalnya situasi ketika ada sama ya, ketika Gerindra dan Prabowo itu mencalonkan Jokowi ya sebagai Gubernur DKI Jakarta, justru ini Jokowi tidak menyelesaikan masa jabatan gubernur ya. Nah ini yang harus ditagih, karena tidak benar-benar selesai yang harusnya diselesaikan sesuai dengan kontrak, justru malah mementingkan kepentingan yang lain yang di luar kontrak ya, yaitu maju sebagai RI 1. Tetapi setelah itu kan ada yang namanya persaingan politik untuk menjadi capres antara Jokowi dan Prabowo. Nah mau dibilang apa itu, apakah tikung menikung ataukah yang lain? Jadi kita harus seimbang dengan posisi seseorang, memposisikan satu orang yang satu dengan satu orang yang lain. Di satu sisi Jokowi itu mau dibilang apa ya, di satu sisi untuk Anies itu harus mau dibilang apa juga gitu ya. Kalau sama-sama menikung ya juga bisa saja untuk menyebut Jokowi pada saat kemarin ya, kontestasi antara Prabowo dan Jokowi yang sudah bertarung dalam pilpres itu bisa saja juga disebut menikung ya. Nah sobat sekalian ya, satu hal lagi tentang misalnya sampai harus menemui ya, kemudian juga meminta izin ya. Kembali lagi, kalau yang bersangkutan ini terikat ya baru ya, tetapi kan dalam hal ini kita ketahui Anies tidak terikat dalam satu partai ya. Dalam Partai Gerindra misalnya tidak terikat, kemudian Partai Nasdem juga tidak terikat. Yang ada adalah partai tersebut mendeklarasikan orang atau tokoh yang mempunyai potensi sebagai kepala daerah ataupun presiden untuk diangkat menjadi capres maupun gubernur ya pada waktu itu. Dan itu hal biasa saja ya, hal biasa saja dalam hal kontestasi pilpres ya, ketika seseorang itu mempunyai kapasitas untuk maju sebagai calon ya, baik itu kepala daerah atau presiden ya, selama hal itu untuk kepentingan rakyat ya why not. Itu juga yang terjadi dahulu ketika SBY ya, kita ketahui adalah bawahan dari Megawati ya, jadi menteri. Tetapi kalau kita melihat frankly speaking ya, setiap orang kembali lagi mempunyai hak yang sama untuk sama-sama mempunyai kesempatan ya untuk jadi calon kepala daerah atau calon presiden ya, karena setiap individu itu mempunyai hak yang sama untuk mempunyai hak politik yang sama juga. Itu pun yang terjadi ketika persaingan antara SBY dengan Megawati dalam Pilpres tahun 2009 ya, dan itu terjadi lancar dan tidak ada saling
pelabelan tikung menikung, tetapi memang ada sedikit gesekan terkait masalah perasaan yang dahulunya menjadi bawahan sekarang menjadi saingan ya dalam tanda kutip. Tapi itu hal yang biasa dalam politik selama apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat itu ya harusnya tidak dilabeli dengan kata tikung menikung ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.